Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Pencuri dinikahkan Rasulullah dengan wanita cantik, haram jadi halal. Kisah pencuri yang dinikahkan Rasulullah dengan wanita cantik. Dahulu di masa Rasulullah SAW ada seorang pemuda pencuri yang ingin sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian datang ke Masjid Nabawi untuk mengikuti pengajian Nabi Muhammad SAW. Di majelis itu Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Mendengar ceramah Nabi, pemuda itu tidak begitu paham akan kata-kata Nabi. Ketika selesai menghadiri majelis Nabi, perut pemuda pencuri merasa lapar. Ia lalu keluar dari masjid demi mengatasi rasa laparnya. Malam terlihat semakin larut, pemuda itu berjalan menyusuri sebuah gang. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah rumah yang pintunya sedikit terbuka dan tidak dikunci. Kemudian muncullah rasa ingin mencuri. Namun dia lalu sadar tak boleh mencuri lagi karena sudah bertobat. Tiba-tiba terdengar bisikan suara, kalau kamu tidak maling, mungkin akan ada maling lainnya yang belum pasti sepertimu. Otak pemuda itu kemudian berputar dan akhirnya memilih ingin memberitahu penghuni rumah agar mengunci rumahnya karena sudah larut malam. Ketika sang pemuda pencuri mau mengucapkan salam, tiba-tiba muncul kembali suara aneh. Wahai pemuda, bagaimana jika kenyataannya di dalam ada pencuri dan pintu itu dibuka oleh pencuri itu? Jika kamu memberi salam, maka tentu dia akan kaget dan menyembunyikan dirinya. Lebih baik jika kamu masuk secara diam-diam dan memergoki dia dengan menangkapnya. Kemudian pemuda pencuri itu masuk ke dalam rumah yang luas tanpa bersuara. Saat dia dalam rumah, ia melihat ada banyak makanan di atas meja. Lalu muncullah keinginan untuk mencuri makanan tersebut. Namun ia kokoh dengan pendiriannya, tidak boleh maling kembali. Ternyata di dalam rumah tersebut tidak ada pencuri lain. Berarti benar, rumah tidak terkunci karena pemiliknya lalai. Nah, saat itulah, barulah sang pemuda mengingatkan pemilik rumah atas kelalaiannya. Namun terdengar ada suara halus berdengkur di sebuah tempat tidur. Sang pemuda lalu berjalan mendekati ranjang tidur dan tidak disangka terlihat ada seorang wanita cantik yang sedang tertidur. Kondisi wanita itu hanya mengenakan pakaian tidur yang tidak begitu menutupi seluruh bagian tubuhnya. Kemudian timbullah pikiran kotor dalam diri sang pemuda. Jantungnya berdetak kencang seketika ia menahan. Tidak, aku tidak boleh melakukan hal ini. Aku ingin bertobat dan tidak mau lagi menumpuk dosa yang sudah ada. Tidak. Pemuda itu lalu memutuskan untuk pergi keluar rumah tersebut dan mengucapkan salam dari luar. Seketika terdengar suara aneh muncul, membujuk untuk mencuri makanan kembali. Tapi pemuda itu bersikukuh, tidak mau melakukannya. Karena tidak mungkin Tuhan menyuruh maling, itu pasti suara bisikan setan. Dalam hatinya berkata, celakalah diriku kalau ada seseorang di luar melihat kelakuanku. Aku harus segera keluar. Pemuda itu lantas bergegas keluar dari rumah tersebut. Dari luar rumah si wanita, pemuda itu lalu mengetuk pintu dengan cukup keras dan mengucapkan salam. Entah pemilik rumah wanita mendengar salam atau tidak, pemuda lalu bergegas pergi kembali ke Masjid Nabawi dengan hati yang lega. Akhirnya tak ada orang lain yang memergoki dirinya saat melakukan perbuatan yang tercela. Sesampainya di Masjid Nabawi, pemuda pencuri itu melihat Nabi Muhammad SAW tengah melaksanakan sholat. Terlihat juga ada seseorang yang tengah membaca Al-Quran sambil menangis. Di sisi lain terlihat pula para sahabat dan kaum sufah tengah terlelap tidur. Perut pemuda pencuri itu masih terasa lapar, tapi alhamdulillah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dia dari perbuatan dosa. Ia duduk dekat pintu berdekatan dengan orang yang tengah membaca Al-Quran tadi. Ia lalu melamun sambil mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca. Mendengar ayat-ayat suci tersebut, tersentaklah hati pemuda itu. Hatinya bergetar seakan-akan Allah tengah berbicara kepadanya. Engkau berbicara kepadaku ya Allah, kata si pemuda. Hati pemuda itu bertambah tenang dan tersentuh. Ia semakin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran sampai-sampai ia lupa akan rasa laparnya. Menikmati lantunan bacaan Al-Quran, seketika bacaan itu terhenti karena terdengar suara salam dan menjawabnya.
terlihat ada seorang wanita dan pria tua yang datang menemui Rasulullah. Ternyata wajah wanita yang tadi tertidur di sebuah rumah tersebut. Hati pemuda pencuri itu lalu gelisah. Ia khawatir kalau wanita tadi hanya pura-pura tidur dan mengetahui wajahnya. Tubuh pemuda bertambah gemetar. Apakah ia pria tua yang telah memergoki dirinya saat masuk ke rumah gadis tersebut? Pemuda itu gemetar makin kencang. Pikiran dan hati pemuda pencuri kacau balau saat terlihat wanita dan pria itu bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Tak disangka tiba-tiba Nabi Muhammad memanggil pemuda itu untuk mendekat. Perasaan takut yang aneh-aneh tambah bermunculan. Sembari mendekat terdengar pula percakapan si wanita kepada Nabi. Benar ya Rasulullah, diriku sangat takut waktu itu. Aku mimpi bahwa rumahku dimasuki seorang pencuri. Ia lalu mendekati dan hendak memperlakukan yang tidak baik kepadaku. Saat aku memberontak, ternyata peristiwa itu hanya mimpi, ucap wanita tersebut. Tapi saat aku lihat sekitarku, ternyata pintu rumahku terbuka, sama persis dengan mimpiku. Dan ada pula suara mengerikan yang membuat aku takut. Maka bersegeralah aku pergi ke rumah pamanku untuk minta dicarikan suami untukku. Supaya peristiwa yang dimimpiku tidak terjadi jika ada suami yang melindungiku, katanya. Hingga akhirnya paman saya mengajak saya untuk bertemu engkau di sini agar memilihkan seorang calon suami untukku. Tiba-tiba Nabi berkata kepada pemuda mantan mencuri, "Nah, karena sekarang tidak ada laki-laki yang bangun kecuali kamu, maka aku menawarkannya kepadamu. Maukah kamu menjadi suaminya?" Sontak terkejutlah pemuda itu atas tawaran Nabi. Betapa bahagianya ia mendapatkan wanita dengan paras sungguh cantik. Dengan senang hati, ia lalu hanya menganggukkan kepala bahwa jawaban tersebut setuju. Kemudian setelah sholat subuh, barulah Nabi Muhammad meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan dana dan membeli seperangkat pernikahan. Subhanallah, itulah sebuah keberkahan bagi diri si pemuda, mantan pencuri, karena berani meninggalkan sesuatu yang haram semata-mata karena Allah. Benar kata sabda Nabi Muhammad SAW, jika ingin meninggalkan yang haram, maka pasti akan mendapatkan yang halal. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.